Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam biologi, yaitu tentang sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh. Dalam mempelajari sistem imunitas, kita akan melihat dua jenis mekanisme. Yang pertama ada mekanisme non-spesifik, artinya mekanisme ini bekerja pada sesuatu yang tidak spesifik yang masuk dalam tubuh manusia. Kemudian ada mekanisme spesifik di mana respon imun terhadap antigen itu lebih khusus atau spesifik. Pada mekanisme non-spesifik terdapat dua jenis pertahanan, sedangkan pada spesifik terdapat satu jenis pertahanan. Jadi secara umum tubuh manusia itu memiliki tiga pertahanan agar benda-benda asing atau penyebab penyakit tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Sekarang kita lihat pertahanan satu. Ini ada di mekanisme non-spesifik. Pertahanan satu ini berupa satu kulit, kemudian lendir atau mukus yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada rambut hidung dan juga silia. Salah satunya silia atau rambut-rambut yang ada di saluran pernafasan. Selanjutnya, pertahanan kedua masih termasuk dalam pertahanan non-spesifik karena tidak bekerja secara khusus menyerang antigen atau penyebab penyakit tertentu. Dan mekanisme non-spesifik ini biasanya bawaan sejak lahir. Oke, pertahanan dua apa saja? Yang pertama ada inflamasi atau peradangan. Kemudian ada sel fagosit, yaitu sel yang memakan benda asing yang masuk, biasanya dilakukan oleh sel darah putih atau leukosit. Kemudian ada protein antimikroba. Protein antimikroba itu misalnya ada interferon dan komplement. Sekarang kita lihat pertahanan ketiga yang merupakan termasuk ke dalam mekanisme spesifik, yaitu ada limfosit dan antibodi. Limfosit dan antibodi ini juga dihasilkan oleh sel darah putih atau leukosit dalam tubuh manusia. Sekarang kita akan bahas bagaimana mekanisme non-spesifik. Mekanisme ini merupakan bawaan sejak lahir. Dan mekanisme non-spesifik itu merespon berbagai jenis mikroba. Jadi tidak hanya jenis mikroba tertentu saja atau mikroba khusus saja. Itu makanya disebut dengan mekanisme non-spesifik. Artinya melawan benda apapun yang masuk ke dalam tubuh. Mekanisme non-spesifik yang pertama ada pertahanan fisik dan mekanis. Itu dilakukan oleh kulit. Kulit ini memiliki sel epitel yang sangat rapat dan memiliki lapisan tanduk, sehingga benda-benda asing yang mau masuk ke dalam tubuh itu terhalangi. Yang kedua, ada rambut hidung dan silia yang ada di dalam sistem pernafasan yang akan mendorong ketika kotoran masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada refleks batuk, bersin, dan juga muntah. Ini berfungsi untuk pengeluaran kotoran yang sudah masuk ke dalam tubuh. Pertahanan yang kedua ada pertahanan secara kimiawi, yaitu menggunakan zat kimia yang ada di dalam tubuh dan dihasilkan secara alami. Yang pertama ada lisozim, yang merupakan enzim bakterizid atau enzim penghancur bakteri. Lisozim ini terdapat pada air mata, kemudian ludah, keringat, dan juga ASI atau air susu ibu. Pertahanan kimiawi yang kedua ada HCl atau asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk lewat makanan. Mekanisme pertahanan non-spesifik yang ketiga ada pertahanan secara biologis. Pertahanan ini berupa bakteri yang tidak berbahaya yang akan menghalangi pertumbuhan bakteri penyebab penyakit atau bakteri patogen. Misalnya, bakteri yang ada di saluran pencernaan, kemudian bakteri yang ada di vagina wanita. Bakteri-bakteri ini akan menyebabkan bakteri-bakteri patogen tidak bisa tumbuh
atau tidak mendapatkan tempat untuk tumbuh dan berkembang di dalam tubuh manusia. Mekanisme pertahanan fisik dan mekanis, kemudian pertahanan kimiawi dan pertahanan biologis, ini masuk ke dalam pertahanan pertama dalam tubuh manusia. Sekarang kita bahas pertahanan non-spesifik dalam tubuh manusia. Pertahanan non-spesifik ini sudah masuk ke dalam pertahanan kedua yang dilakukan oleh sel fagosit atau sel-sel yang memakan benda asing. Sel ini dilakukan oleh leukosit atau sel darah putih, di mana leukosit ini terdiri dari dua jenis. Ada yang granulosit atau sel darah putih yang memiliki granula atau bintik-bintik di dalamnya. Kemudian ada yang jenisnya agranulosit. A itu artinya tidak, granulosit itu tidak memiliki granul atau memiliki bintik. Jadi selnya itu polos. Leukosit jenis granulosit ini memiliki 3 jenis sel. Ada basofil, kemudian eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit memiliki 2 jenis, yaitu ada monosit dan limfosit. Nah, sel darah putih yang melakukan fagositosis atau memakan benda asing, yaitu neutrofil dan monosit. Monosit inilah yang akan berubah menjadi makrofag. Proses fagositosis atau menghancurkan benda asing, yaitu dengan cara memasukkan benda tersebut ke dalam sel, kemudian dihancurkan menjadi serpihan-serpihan kecil. Selanjutnya, serpihan-serpihan kecil dari benda asing tadi akan dikeluarkan kembali dari dalam sel. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik selanjutnya masih termasuk ke dalam pertahanan kedua, yaitu inflamasi atau proses peradangan. Inflamasi ini adalah pembengkakan pada jaringan yang rusak. Inflamasi ini tanda-tandanya yaitu timbul kemerahan. Ini disebabkan karena pembuluh darah membesar. Kemudian timbul rasa panas. Ini karena aliran darah itu mengalir secara cepat di daerah peradangan. Kemudian timbul pembengkakan dan kemudian timbul rasa sakit karena saraf di bagian jaringan yang rusak tadi tertekan oleh pembengkakan. Tujuan dari inflamasi itu adalah menarik protein komplement dan sel-sel fagosit atau sel pemakan benda asing agar menuju ke daerah peradangan dan jaringan yang rusak tadi bisa disembuhkan. Pertahanan kedua dari mekanisme non-spesifik yaitu protein antimikroba atau protein antimikroorganisme. Yang pertama, proteinnya ada interferon. Fungsinya untuk mengganggu atau menghambat perkembangan virus. Jadi ini adalah merupakan lapisan pertahanan pertama yang akan mengganggu perkembangan virus yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada protein komplement, yaitu protein yang akan aktif jika ada mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, protein komplement ini akan membantu untuk menghancurkan mikroba yang masuk tersebut. Sekarang kita akan bahas mekanisme sistem pertahanan tubuh spesifik. Mekanisme ini bereaksi terhadap mikroorganisme spesifik atau mikroorganisme yang hanya dia kenal. Mekanisme ini dibagi menjadi 2. Satu ada imunitas humoral. Ini dilakukan oleh limfosit B. Limfosit B ini adalah bagian dari sel darah putih atau leukosit. Limfosit B terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada B plasma. Ini berfungsi sebagai penghasil antibodi yang akan melawan antigen. Antigen itu adalah zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau mikroba. Zat ini bisa dihasilkan oleh virus atau oleh bakteri. Kemudian zat ini akan dilawan oleh antibodi.
Yang kedua ada B pembelah, berfungsi sebagai penghasil limfosit B yang baru. Kemudian ada B memori yang berfungsi sebagai pengingat antigen yang pernah masuk atau pernah menginfeksi tubuh manusia. Sehingga respon terhadap antigen yang masuk itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan respon saat pertama kali dia masuk. Sekarang kita bahas jenis antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B plasma. Nama lain dari antibodi ini adalah imunoglobulin atau disingkat dengan IG. Ada 5 jenis imunoglobulin. Yang pertama ada IgM. Ini merupakan respon imun primer atau antibodi yang pertama kali tiba pada tempat terjadinya infeksi. Dan IgM ini banyak terdapat di dalam darah. Yang kedua ada IgA. Ini antibodi yang banyak terdapat di dalam ASI atau air susu ibu, kemudian di keringat, ludah, air mata, sekret atau sekresi usus, dan di saluran pernafasan. Yang ketiga ada IgG yang berfungsi sebagai respon imun sekunder atau respon sistem pertahanan tubuh saat terjadi infeksi kedua kalinya. IgG ini jumlahnya sangat banyak atau sangat besar dan mampu menembus plasenta dan memberikan kekebalan tubuh pada janin. Yang keempat ada IgE. Ini merupakan antibodi yang merespon terhadap reaksi alergi. Dan yang terakhir ada IgD yang berfungsi untuk mengaktifkan limfosit B. Mekanisme pertahanan spesifik yang kedua yaitu berupa imunitas seluler. Ini dilakukan oleh limfosit T. Limfosit T merupakan bagian dari leukosit atau sel darah putih. Limfosit T ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada T killer atau T pembunuh, fungsinya untuk membunuh sel target yang akan dihancurkan. Yang kedua ada T helper atau pembantu, berfungsi untuk merangsang pembelahan limfosit B. Kemudian ada sel limfosit T suppressor yang berfungsi untuk menghentikan respon imun. Kemudian yang terakhir ada limfosit T memory. Fungsinya sama dengan limfosit B memory, yaitu mengingat antigen yang pernah menginfeksi atau masuk ke dalam tubuh. Sekarang akan kita bahas mekanisme antibodi melawan antigen. Kita tahu bahwa antibodi dihasilkan oleh sel B plasma untuk melawan antigen yang merupakan zat yang dihasilkan oleh bakteri atau virus. Mekanisme yang pertama yaitu fiksasi komplement. Di mana fiksasi komplement ini akan menyebabkan atau berefek terjadinya satu opsonisasi, yaitu proses antibodi menyelubungi antigen. Kemudian berefek terjadinya sitolisis, proses menghancurkan sel patogen atau sel yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga akan berefek pada proses inflamasi atau peradangan. Mekanisme antibodi melawan antigen yang kedua yaitu dengan netralisasi. Proses membuat antigen tidak berbahaya agar mudah dicerna sel fagosit atau sel penghancur. Mekanisme yang ketiga yaitu aglutinasi, merupakan proses penggumpalan antigen sehingga mudah difagosit oleh makrofag atau monosit yang merupakan bagian dari sel darah putih atau leukosit. Mekanisme yang keempat yaitu dengan cara presipitasi atau pengendapan antigen sehingga antigen ini mudah untuk difagositosis atau dihancurkan. Sekarang kita bahas jenis-jenis imunitas. Yang pertama ada imunitas aktif.
di mana imunitas ini didapatkan oleh tubuh menghasilkan antibodi sendiri. Imunitas aktif ini dibagi menjadi dua, ada aktif yang didapat secara alami, yaitu antibodi yang terbentuk karena ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua ada aktif buatan, yaitu berupa vaksin. Vaksin ini adalah mikroba yang sudah dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang pembentukan antibodi oleh tubuh. Jenis imunitas yang kedua ada imunitas pasif. Imunitas ini didapatkan dari luar dan tidak diproduksi oleh tubuh sendiri. Pasif ini dibagi menjadi dua, ada yang didapat secara alami, contohnya ASI atau air susu ibu, di mana di dalamnya mengandung kolostrum yang berfungsi sebagai sistem pertahanan pada bayi. Kemudian ada pasif yang didapatkan secara buatan, yaitu injeksi antibodi dari serum, contohnya penawar racun ular. Faktor yang mempengaruhi imunitas pada manusia, yang pertama ada faktor genetik atau keturunan, kemudian ada faktor fisiologis, misalnya obesitas itu akan meningkatkan resiko terkena penyakit. Yang ketiga, ada faktor stres. Selanjutnya, usia. Usia lebih dari 45 tahun itu lebih rentan terkena penyakit. Kemudian, faktor hormon. Pria memiliki hormon androgen, dan ini bisa mencegah terjadinya autoimun. Untuk wanita, ini biasanya lebih kebal dari beberapa jenis penyakit karena memiliki estrogen yang cukup tinggi, kemudian terdapat imunoglobulin jenis A dan G. Selanjutnya, faktor olahraga. Olahraga bisa mengurangi resiko terkenanya penyakit. Kemudian nutrisi. Nutrisi yang sehat dan seimbang itu akan mengurangi resiko terkenanya penyakit. Kelainan-kelainan yang terdapat pada sistem imunitas diantaranya, satu, ada alergi atau hipersensitivitas. Kemudian yang kedua ada penyakit autoimun, yaitu penyakit yang disebabkan oleh sistem imunitas tubuh menyerang tubuh sendiri. Contoh penyakit autoimun ini ada artritis rheumatoid, penyakit Graves, penyakit Addison, dan lupus. Kelainan yang ketiga ada AIDS yang menyerang sistem imun tubuh manusia yang disebabkan oleh virus HIV.